멋지네요. 하이퍼리얼리즘. 상담 진행 중이시니까 그럼 다 가족이 될 테고. 가족이요. 경매 끝난 후에 내 잘못이에요. 저를 잡아가세요, 경찰 선생님. 너도 참 불쌍했어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review nih drama terbaru yang berjudul Perfect Marriage Revenge episode 1. Ini dia by Mimin. Nah, drama ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Han Yiju, di mana dia gemar banget melukis dan dia sudah memiliki seorang suami. Tapi seluruh keluarganya itu toksik banget, termasuk ini nih, adik iparnya dia yang gak mau ngebantuin sama sekali. Bahkan ibu mertuanya juga sangat-sangat toksik. Nah waktu itu kan ibu mertuanya bilang teman-temannya mau datang. Jadi dia nyuruh si Han Yiju untuk menyiapkan rumah mereka, dibersihkan dan juga masak yang enak. Ya udah, Yiju pun langsung masak, tapi ternyata masakan yang dia buat itu tidak sesuai ekspektasi dari teman-teman ibu mertuanya dia. Oleh karena itu ibu mertuanya jadi protes dan marah sama Han Yiju, kenapa nggak langsung beli aja di luar gitu. Ibu mertuanya menganggap bahwa Yiju itu mengejek ibu mertuanya yang kebetulan memang lebih sederhana dibandingkan keluarganya Yiju. Lalu dia minta maaf dan kasih rekeningnya dia. Dan gosip-gosipnya adiknya yang bernama Yura bakal menikah dengan bos suaminya dia. Terus dia pergi ke rumah ibu dan juga adiknya, tapi nggak ada satu orang pun di sana karena kebetulan itu adalah hari di mana ada pameran galeri di tempat ibunya dia. Terus dia nelpon ibunya, nggak diangkat sama sekali dong, diabaikan coy. 이 갤러리에서 이만한 작품을 이만큼 샀다는 걸. Dan memang ini adalah ibu sambungnya dia dan karakternya itu benar-benar kayak sangat-sangat menjengkelkan dan nggak peduli sama sekali dengan Yiju. Terus Yiju dia nelpon manajer ibunya dia yang bernama manajer Kim. Nah si manajer Kim ini bilang bahwa ada sebuah surat yang mau diambil, tapi Yiju bilang bahwa nanti biar dia aja yang bawa karena kebetulan dia juga mau pergi ke pameran itu. Dan dia mencari-cari suaminya kan, gak diangkat-angkat teleponnya. Tapi ternyata suaminya malah melipir ke tempat adiknya dia, Yura. Jadi suaminya Yiju ini suka sama Yura dan menikahi Yiju hanya untuk biar bisa deket sama adiknya si Yiju, si Yura ini. 유세혁 실장님 자리에 계시나요? 휴대폰이 안 돼서요. Karena suaminya yang angkat-angkat telepon, diteleponlah ke kantor suaminya dan dibilang bahwa hari ini itu suaminya mengambil cuti, jadi nggak ada masuk ke kantor. Dan ketika dia lihat ada surat pengunduran suaminya yang dia temukan terjatuh di dekat mobil suaminya. Dan kalian tahu ibu mertuanya menyalahkan Yiju atas pengunduran diri suaminya itu. Toksik banget. Padahal Yiju itu baik banget ya sama suaminya dia, dan ketika ini nih contohnya, karena kan suaminya nggak pernah dianggap sama ayahnya Yiju, tapi di sini Yiju mencoba untuk menaikkan nama suaminya sehingga kan ada wartawan di sana, ayahnya pun ya memuji suaminya Yiju sehingga suaminya ngerasa dihargain gitu sama ayah mertuanya. Dan setelahnya Yiju yang minta maaf sama suaminya, padahal itu nggak salah apa-apa. Dan kebetulan dia juga bawa lukisan yang udah dia buat tadi pagi dan mengabarkan sama kakeknya tentang lukisan tersebut. Dan dia pengen berjumpa lagi dengan kakeknya suatu hari. Dan kemudian dia dikejutkan sama adiknya dia, Han Yura. Kemudian tentang lukisan yang dia buat itu ibunya nggak setuju dan meminta untuk lukisan itu kayak disingkirkan aja karena sangat-sangat kuno gitu. Jadi ibunya nggak mau kalau misalkan lukisan itu dipajang di pamerannya dia. Tapi teman-teman ibunya itu suka dengan lukisan yang dibuat sama Han Yura. Jadi karena itulah banyak yang menyukai lukisannya. Alhasil ibunya pun terpaksa memajang lukisan tersebut di pamerannya dia. Dan karena polosnya Han Yiju ini, ibunya memanfaatkan dia lagi untuk melukis sesuatu yang dibuat kayak mirip gitu loh, atau kayak duplikat. Dan lukisan itu nantinya bakal dijual dan dia pun bilang sama ibunya untuk
percaya sama dia dan dia berjanji nggak akan mengecewakan ibunya. Padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya ibunya itu lagi memanfaatkan dia gitu. Aduh, Iju. 落ちぬよ。ハイパリアリズム。 Setelah itu dia tidak sengaja bertemu dengan Seo Doguk yang merupakan bos dari suaminya di kantor. Di mana Doguk berkomentar tentang lukisan yang dibuat sama si Yiju. Dia bilang lukisannya bagus, terlihat asli, tapi tetap kelihatan kepalsuan di dalam lukisan tersebut. Seakan-akan dia tahu permasalahan keluarganya Yiju. Ditambah lagi ketika Yura dan juga suaminya Yiju datang ke sana, itu mereka membuat interaksi yang benar-benar intens banget. Dan juga Yura menyinggung bahwa dulunya si Yiju itulah yang ngejar-ngejar suaminya, yaitu Yu Si Hyuk. Padahal sebenarnya suaminya Yiju itu nggak cinta-cinta banget sama dia tuh sukanya sama Yura. Tapi karena terpaksa untuk mendekati Yura, maka dia menikah dengan si Yiju. Dan dia udah memanfaatkan Yiju dari awal pernikahan mereka, dari awal mereka jumpa malah. Tapi apapun yang dibilang sama Yura, Yiju tuh nggak peduli dan dia tetap aja ngebela suaminya gitu. Terus Doguk bilang ya memang mengungkapkan perasaan cinta itu memang gak harus dengan kata-kata, banyak juga hal lainnya. Tapi ya tetap harus waspada juga dong. Dan Doguk itu nyindir Sehyuk di sana dan nggak tahu tuh dia sadar atau enggak dengan sindiran yang dibuat sama Doguk. Tambah lagi Yura itu kayak nempel banget tuh sama Sehyuk dan membuat Yiju itu cemburu dan dia langsung pergi dari sana. Wah, bener-bener nih yang gak ada akhlak semua nih pemeran-pemerannya. 무슨 일 있으세요? 할머님이 쓰러지셨답니다. Setelah itu Yiju berpapasan lagi dengan Doguk. Doguk bilang bahwa dia harus pulang karena neneknya lagi sakit. Yiju menawarkan untuk memberitahukan Yura karena kan setahu dia Yura sama Doguk tuh bakal menikah gitu. Tapi Doguk bilang nggak perlu, toh dia juga nanti bisa ngasih tahu sendiri gitu. Dan ngapain juga Yiju tuh mewakilkan adiknya untuk hal itu gitu loh. Terus dia juga bilang sama Yiju bahwa untuk udah buka mata lo, kamu itu benar-benar nggak tahu atau pura-pura aja nggak tahu tentang hubungan adiknya dia Yura sama suaminya gitu. Kemudian Doguk langsung meralat kata-katanya dan bilang bahwa ya mungkin dia salah ngomong dan dia janji gak bakal jumpa lagi sama Yiju. Dan karena kepikiran kata-katanya Doguk, Yiju melihat kebersamaan adiknya dia sama suaminya yang sedekat itu. Terus salah satu calon pembeli lukisan di pameran ibunya si Yiju itu lagi ngecek tuh lukisan-lukisan yang nantinya bakal dipamerkan gitu. Dan ketika lukisan itu lagi dijual, ternyata penawarannya itu cukup tinggi. Mulai dari 2 miliar terus melonjak sampai ke beberapa miliar gitu. Karena lukisan itu benar-benar langka banget dan banyak juga orang-orang yang berminat gitu. Dan setelah di angka 3 miliar, ternyata ada orang yang menawar lebih tinggi. Ini si Eda ini yang tadi yang meriksa lukisan itu, dia menawar sebesar 4 miliar won dan langsung terjual. 경매 끝난 후에 Tapi entah kenapa si Eda ini bilang bahwa lukisan itu adalah lukisan palsu dan langsung nampar emaknya Yiju. Dan dia bilang gak mungkin lukisan lama itu berbentuk kayak gini. Karena dia ahli banget dalam lukisan gitu. Karena dia sering banget beli-beli lukisan yang unik-unik. Dan langsung dibilang itu adalah lukisan tiruan yang dibuat sama Han Yiju. Terus di sini ibunya Yiju sempatnya juga memanfaatkan Yiju karena kalau enggak dia yang bakal malu ya kan. Jadi dia pura-pura sedih gitu, pura-pura berduka gitu kan atas semua yang terjadi dan dibilang bahwa itu semua idenya Yiju dan nanti mereka bakal berbagi keuntungan. Itu disampaikan sama si manajer Kim dan Yiju gak terima dengan itu. Dan ibunya juga memaksa Yiju untuk mengiyakan perkataan dari si manajer Kim. Padahal dia gak melakukan itu sama sekali. Yiju yang super polos dan juga super baik ini ya kan, alhasilnya cuma bisa diem dan ibunya sok-sokan minta maaf sama wartawan dan bilang bahwa dia sudah salah membesarkan anaknya dia. Han Yura yang kecewa banget tuh sama kakaknya dia karena melakukan hal itu ya kan. Dia ngerasa acaranya itu kayak hancur lebur banget dan dia dihibur sama suaminya Yiju si Sehyuk. Dan disinilah Sehyuk langsung menyatakan cintanya sama Han Yura. Bener-bener ya, dia masih nikah sama istrinya tuh, masih terikat pernikahan dan bisa-bisanya dia bilang cinta sama orang lain, adik dari istrinya gitu.
Tapi di sini Yura tuh masih jual mahal dan gak mau menerima cintanya Sehyok. Dan ternyata percakapan mereka tuh didengar langsung sama Iju. Dan kalian tahu dong, surat pengunduran diri yang punya suaminya itu di belakangnya ada juga surat permohonan perceraian dengan Iju. Di sinilah diceritakan sama suaminya, dia nikahin Iju itu biar bisa mendekati Yura. Dan karena kasihan banget sama Iju karena dia terlalu baik, terakhirnya dia nggak enak dan mencoba menceraikan si Iju. Wah, gampang kali lah memangnya. Karena sedih banget, Iju pun langsung pergi tuh kan. Tapi dalam perjalanan dia nggak sengaja oleng mobilnya dan tabrakan sama mobil lain. Dan setelah itu dia ditabrak lagi sama truk. Inilah definisi udah jatuh ketimpa tangga lagi, ya kan? Nah, karena dia ketabrak sama truk yang awalnya Han Iju tuh baik-baik aja, ya kan? Terakhirnya dia jadi begini gitu. Dan akhirnya untung dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan dia pun baik-baik aja dan operasinya itu berhasil. Ya, walaupun kondisinya sebenarnya belum stabil-stabil banget. Dan di sini sebenarnya adiknya si Han Yura itu masih ada rasa sikit kali ya, walaupun kecil kali rasa empati sama kakaknya dia. Berbeda dengan emaknya yang dakjal ini. Tambah lagi suaminya udah tahu tuh si istrinya di sono kan lagi sakit, dia malah ngikutin si Yura gitu. Terus ibunya yang semakin gak ada akhlak lebih-lebih dari dakjal, ya kan, dia matikan tuh monitor dan semua alat-alat bantunya Han Iju. Bener-bener super dakjal sih ini orang. Di sini dia bilang sama Iju bahwa dari awal dia tuh nggak pernah menyukai Iju. Cuma Iju lah yang berusaha untuk membuat dia menyukai Iju gitu. Karena ini flashback ya ketika mereka bertemu di panti asuhan ketika Iju ini mau diadopsi sama emaknya dia. Memang Iju ini kayak perhatian banget sama emaknya. Cuma ketika udah di rumah nih udah diadopsi, dia tahu kalau sebenarnya Iju ini kayak nahan-nahan gitu. Dia pengen banget sesuatu, ini itu barang-barang yang diberikan sama Yura itu dia pengen banget semuanya. Apalagi ketika Yura itu ulang tahun, dia juga pengen makan kuenya tapi masih menahan gitu. Jadi ibunya nganggap bahwa Iju ini adalah orang yang serakah banget. Mulai dari sanalah dia nggak suka sama Iju karena dianggap kayak munafik gitu loh. Tambah lagi ketika dia melihat interaksi antara Sehyok dan juga Yura waktu itu kan deket banget. Tapi Iju nih malah yang ngambil si Sehyok gitu. Dan ibunya bilang sama Iju bahwa di kehidupan selanjutnya jangan terlalu baik jadi orang. Karena kalau terlalu baik, begitulah. Dan dia pun langsung bilang sama si manajer Kim untuk masang lagi tuh kabel-kabelnya si Iju. Dan akhirnya Iju tahu kebenarannya langsung, sebenarnya orang-orang keluarganya khususnya itu gak ada yang suka sama dia. Dan yang lebih gak ada akhlaknya lagi, ketika Iju lagi kayak gitu, ibunya tetap nyalahin dan melimpahkan semuanya sama Iju. Tambah lagi si Eda ini langsung membuat komentar negatif di media sosial dan bilang bahwa Iju itu adalah pelukis penipu. Dan banyak banget komentar-komentar jelek tentang Iju setelahnya. Dan bahkan adik ipar dan mertuanya Iju tahu kalau misalkan Sehyok itu suka sama Yura. Ih, dakjal semua nih orang-orang. Dan entah kenapa tiba-tiba kondisi Iju tuh jadi kritis banget dan dicoba untuk diselamatkan sama dokter-dokter dan juga perawat. Tapi kayaknya Iju itu gak bisa diselamatkan. Tapi ada keajaiban. Iju tiba-tiba terbangun di tempat yang berbeda. Yang awalnya di rumah sakit, dia sekarang lagi ada di rumah. Dan di sebelahnya ada adiknya dia. Dan Yura bilang bahwa itu adalah hari dimana Iju harus mencoba gaun pernikahannya dia. Iju dari bingung dong. Jadi ini mimpi apa gimana sih gitu kan. Dan ketika dia cek itu kalender, ternyata dia balik lagi ke masa lalu. 1 tahun yang lalu tepat ketika dia mau nyari gaun untuk pernikahannya dia. Dan ketika dia cek di tangannya itu tiba-tiba aja ada tulisan 20 Juli 2023, tanggal yang seharusnya gitu. Dan ketika dia lagi nyoba gaun, dia ingat dengan perkataan ibunya ketika dia lagi di rumah sakit bilang bahwa jangan terlalu baik jadi orang. Nah dari sinilah dia langsung mencoba merubah sikapnya dia untuk gak terlalu baik lagi sama orang-orang. Dan saat ini setelah dia mencoba gaun pernikahannya, dia pergi menuju calon suaminya, Sehyok. Dia langsung merobek
gaunnya dia dan bilang sama Sehyuk itu adalah hadiah untuk membatalkan pernikahan mereka. Terutama hadiah juga untuk Han Yura, orang yang dicintai calon suaminya. Dan suaminya pun kaget banget dong karena Yeju tahu semua rahasia yang dia sembunyikan. Yeju juga menambahkan bahwa dia bakal mengumumkan kepada semua orang untuk membatalkan pernikahan mereka. So, gimanakah kira-kira kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.